Nah, sekarang kita mau belajar beberapa poin pada malam hari ini, saudara. Ya, jadi mungkin ya ada beberapa yang tidak terbiasa mendengarkan firman yang begitu tegas, begitu keras. Karena saudara, kami hamba Tuhan itu akan dibawa ke dalam dua kutub. Ya, satu kutub idealisme pelayanan, satu kutub materialisme pelayanan. Idealisme pelayanan adalah kami tetap mau, kepingin supaya hanya kehendak Tuhan, hanya maunya Tuhan, hanya perintahnya Tuhan, hanya yang Tuhan suruh. Itu idealisme. Yang kedua, materialisme pelayanan. Di satu pihak, saudara, sebagai manusia kita punya kebutuhan. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan diakui, kebutuhan dibutuhkan orang, kebutuhan dihormati orang. Itu yang kedua, saudara. Jadi, itu kami akan selalu dibawa dalam dua hal. Ya, kemana kami harus memilih? Ke idealisme pelayanan, tetap menuruti mau Tuhan, kehendak Tuhan. Ya, dengan resiko tidak menjadi populer. Dengan resiko tidak disukai orang. Dengan resiko berita yang disampaikan tidak bisa diterima orang. Atau yang kedua, kami mengambil resiko menentang kehendak Tuhan dengan alasan mengasihi umat Tuhan. Artinya, Tuhan, tidak semua orang Kristen bisa menerima firman yang keras. Jadi, kami harus berhikmat menyampaikannya lemah lembut sekali. Terus, mungkin Tuhan suruh kami menegur, tapi kami malah hibur umat Tuhan. Mungkin kami disuruh mendewasakan, tapi kami menina-bobokkan mereka. Akhirnya, karena kami turuti kehendak mereka, mereka mengasihi kami, mereka kemudian mengidolakan kami. Kenapa? Kalau dia khotbah, saya rasa sangat dapat berkat. Kenapa? Karena yang dikhotbahkan janji. Tapi kalau dia datang teguran tok, diseneni tok. Dari zaman dulu, saudara, kita itu sekolah pun tidak senang hari Senin. Amin. Amin. Kerja pun tidak senang. Besok Senin. Betul? Ya, itu dari zaman dulu, saudara. Maka orang Kristen tidak senang diseneni. Betul? Ya kan, saudara? Karena itulah masalahnya, saudara. Ya, baik. Jadi, saya memilih untuk tidak menjadi populer. Itu yang saya sudah pilih di hidup saya. Dan itu pilihan yang sangat menyakitkan ketika rohani saya sedang lemah. Kalau rohani saya sedang sangat kuat, saya mau bilang, emang gue pikirin. Tapi ketika rohani saya lemah, saya bilang, Tuhan, kenapa menurut kehendakmu kok menderita? Kenapa menurut kehendakmu orang kok tidak jadi pemurah sama kita? Tapi kalau apa yang mereka mau, Pak doakan, kita doakan. Pak puasakan, kita puasakan. Mereka jadi pemurah, saudara. Gampang sekali mereka memberi. Betul? Jadi, di situ juga, saudara, pergumulannya adalah apa? Satu, berdiri ke dalam idealisme. Tetap menuruti apa kehendak Tuhan dengan segala macam resikonya. Ya, termasuk resiko materinya. Ya, tidak disenangi, tentu saja kalau saudara tidak senang sama orang, saudara tidak akan memberkati orang itu. Amin. Betul apa ya? Kalau saudara disinggung dan saudara terasa sakit, tertusuk, saudara nggak akan datang. Ngapain saya ke sana? Betul? Emang nggak ada pendeta lain? Iya kan, saudara? Jadi resikonya di situ. Kemudian yang kedua, saudara, ya, ketika kita memilih idealisme, kita harus mempertahankan rohani kita tetap pada kondisi yang bagus. Karena ketika itu menurun, kita akan mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa? Kok saya tambah sungguh-sungguh, kok tambah soro ya? Kok tambah sungguh-sungguh, kok tambah sengsara ya? Kok tambah ikut benar-benar sama Tuhan, kok tambah ndak karuan ya? Pernah ndak saudara merasa begitu? Pernah? Siapa yang pernah? Angkat tangan. Tapi juga yang ada, saya kok ndak ngikut mau Tuhan juga soro ya? Angkat tangan. Ya, saudara, jadi memang tidak mudah, saudara. Di satu titik ketika iman kita ada di puncak rohani, menyala-nyala, membara, kita akan sanggup menahan segala perkara. Tapi namanya manusia ada turun, ada naiknya. Amin. Iya kan? Rumah tangga pun begitu. Amin. Saudara akan paling cinta istri saudara justru pada hari saudara diberkati pernikahannya. Amin. Hari itu cinta setengah mati. Amin. Tapi kemudian 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan terjadi apa? Catnya kurang bagus sehingga meletek-meletek. Betul? Kelihatan dalamnya. Amin. Ya apa tidak? Tidak mungkin ketika saudara masih pacaran, saudara tunjukkan kejelekan semua. Pasti bubar. Amin. Berarti apa? Sampai saudara pun, sampai jadi menikah, itu karena ada yang saudara sembunyikan dan tahan-tahan. Amin. Iya apa tidak? Jujur. Sifat yang mau galak, tiba-tiba jadi lembut, ditahan-tahan. Tidak apa-apa, pokok sudah nikah nanti. Amin. Betul? Sehingga apa? Si wanita merasa, aduh dia begitu sabar, begitu pengertian, begitu. Tapi sudah nikah begini. Amin. Ya, itu memang bersyukurlah saudara dan saya tidak banyak bisa melihat masa depan.
Betul? Karena kalau saudara bisa melihat masa depan juga cilaka. Kenapa saudara? Begitu, wah kalau sama ini, kenapa? Dia tidak akan jadi bos, nggak jadi. Kasihan dia, betul? Kalau yang ini mungkin jadi bos, wah sekarang sudah jadi bos. Begitu menikah, bangkrut total, betul? Loh, nasib orang siapa tahu, amin. Ya, lebih baik apa? Sudah banyak orang bilang lebih baik menikah sama orang yang sudah kita tahu sudah kaya. Kenapa? Lebih baik pasti yang kita tahu dengan pasti akan jadi kaya. Loh, betul? Anda pilih yang mana? Betul, pasti gitu toh. Yang pasti akan kaya. Daripada sekarang sudah kaya belum tentu besok kaya lagi. Amin. Tapi kalau pasti akan jadi, nah itu masalahnya. Amin. Tapi Pak, saya percaya suami saya pasti diberkati, tapi sudah umur segini Pak, belum juga. Amin. Saya sudah melewati setengah masa hidup saya. Ini sampai berapa sih umur saya? Ini sampai segini tidak ada tanda-tandanya. Saudara, Tuhan tidak pernah menghentikan badai dengan tanda-tanda. Maka kemudian ketika Tuhan berkata tenggelam, maka tiba-tiba angin mulai lebih reda, gelombang mulai lebih kecil. Begitu Alkitab bilang. Tidak ada langsung Lah itu loh, saudara. Jadi jangan minta Tuhan, kok tidak ada tanda-tandanya sih, nggak ada titik terangnya sih. Tuhan bilang nggak pakai begitu kan. Betul, makanya banyak orang Kristen bilang, kok belum ada tanda-tandanya sih Pak, belum kelihatan apapun Pak. Lah itu memang Alkitab bilang seperti itu. Ketika orang Israel haus, Tuhan tidak bilang, Musa, lihat sebentar aku turunkan hujan. Kamu lihat langit mulai gelap, mulai guntur. Betul? Begitu? Tidak. Tuhan bilang apa? Kamu bawa tongkatmu, pergi itu bukit batu, kepruk itu bukit batu, airnya keluar. Amin. Tidak ada yang katakan begitu dikepruk terus bunyi kakak, bunyi Alkitab harus terus begitu. Tidak ada kan? Nah, sekarang saudara kita mau belajar apa? Ya, motivasinya benar, yang kita lakukan benar dengan cara yang benar. Itu tidak mudah, saudara, karena jujur manusia kelemahannya adalah apa, saudara? Waktu hidup susah dekat sama Tuhan, waktu hidup diberkati, Tuhan yang mau mendekat sama dia susah sekali. Kenapa? Tuhan bilang, anakku bangun berdoa. Teler Tuhan, lelah hitung uang Tuhan, amin. Tapi kalau ini lelah hitung utang Tuhan, nah itu baru Tuhan. Ku datang Tuhan. Amin. Malaikat bilang, coba dari dulu. Amin. Saudara, amin. Baik, jadi sekarang apa? Kita mau belajar melakukan satu dengan motivasi yang benar. Ingat saudara, Alkitab tidak mengajarkan kita melakukan sesuatu yang penting tujuannya benar, yang penting hasilnya baik dengan motivasi yang salah, dengan cara yang salah. Ya, dari SMA saya menyiapkan diri setiap bulan saya membeli buku sekian banyak untuk menjadi hamba Tuhan, baca buku sih. Sekitar tahun 60-an punya hamba Tuhan itu. Ya, kemudian dia bertobat, dia berhenti melakukannya, saudara. Nah, sekarang kita mau perhatikan di sini, ya. Melakukan dengan motivasi yang benar. Saudara, Alkitab katakan, ya, dalam bahasa Inggrisnya, di dalam bahasa Indonesia tidak ada, di dalam kitab Roma, ya. Although my conscience is clear, it does not make me innocent. Itu bahasa Inggrisnya. Dikatakan begini, walaupun kita ini rasanya tujuannya murni, kudus, motivasinya benar, belum tentu saudara dan saya bebas dari kesalahan. Berarti apa, saudara? Motivasi yang benar saja tidak cukup. Kalau tidak melakukan pekerjaan yang benar dengan cara yang benar. Nah, sekarang kita akan perhatikan 1-2 ayat, ya, yang kita akan kita akan belajar mengerti ayat ini, ya, walaupun ada juga buku khusus tentang ayat-ayat ini yang berbeda dengan penjelasan yang berbeda. Saudara tahu Alkitab itu banyak sekali pengertiannya, ya, sehingga tidak perlu dipertentangkan satu pengertian dengan pengertian yang lain. Bisa Tuhan bukakan dari sisi sebelah lain, sudut lain, aspek lain, tidak perlu dipertentangkan. Ya, baik. Sekarang kita mau lihat yang bawa Alkitab bersama dengan saya, ya. Dalam surat Yakobus pasal 4 ayat ke-1 dan 2. Saudara, ini kita mau belajar. Tadi saya berdoa, Tuhan, apa sih yang harus saya sampaikan di tempat ini? Ya, saya tidak pernah punya catatan khotbah, saudara, karena Roh Kudus katakan begini, kalau kamu sudah pintar, aku akan tinggalkan. Jelas waktu saya sedang berdoa menyembah, Tuhan katakan, kalau kamu sudah pintar, aku akan tinggalkan. Ya, kenapa? Saudara, saya punya catatan-catatan khotbah, ya, dari dulu, bahkan dari SMP saya punya buku khusus mencatat pendeta punya khotbah untuk saya pelajari, belajar dengan baca lagi, ulang-ulang. Dan ketika saya khotbah pun saya punya catatan. Sehingga kadang, saudara, kalau saya malas berdoa, saya lihat aja catatan saya yang dulu saya khotbahkan aja itu. Karena saya masih ingat pokok-pokok bahasanya gampang sekali, nggak perlu doa-doa. Tapi kemudian Tuhan bilang, kalau kamu sudah pintar, aku tinggalkan. Berarti
Nggak boleh lagi punya catatan, nggak boleh lagi cari-cari catatan yang lama untuk dikhotbahkan. Harus sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Itu susah juga. Ya, susahnya kenapa? Ya kalau sesuatu yang kita nggak punya catatannya, khotbah kita kelepotan, khotbah kita tidak terstruktur, khotbah kita nggak rapi. Saudara, tadi ngomongnya ke sini lompat supaya rapi. Itu orang senangnya begitu, saudara. Plus lucu-lucunya. Ya, itu. Makanya apa? Banyak orang senang kalau hamba Tuhannya lucu. Kenapa? Karena sudah stres, kasih firman yang keras, pusing tambahan. Enaknya lucu-lucu, betul? Sehingga apa? Pulang bisa kakak kiki. Betul. Minimal 1-2 jam melupakan masalah. Amin. Pulang mikir lagi. Saudara, baik ya. Sekarang kita akan baca ayat ini. Ya, supaya kita belajar lebih jelas sekarang. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi yang kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Perhatikan saudara, saya cerita sedikit tentang pengalaman, pencobaan, tahap-tahap rohani yang saya alami. Di tahap awal Tuhan panggil saya, kebingungannya adalah, 1, dari mana saya memulai melayani? Papaku bukan pendeta. Nek papaku pendeta biasanya diwariskan ke anaknya. Ya apa tidak? Biasanya diwariskan. Anaknya wes lu jadi pendeta, papa sudah anak naik. Itu kan sudah. Lah saya papaku bukan pendeta, papaku pedagang. Terus disuruh jadi hamba Tuhan lah. Pelayanan siapa yang aku akan warisi? Mulainya terus dari mana? Nah, itu pergumulannya adalah Tuhan aku tahu, tapi mulainya dari mana? Bagaimana caranya? Siapa yang akan undang aku? Siapa yang akan segala pertanyaannya di situ. Terus mulai orang undang-undang pelayanan, ya. Masuk ke pencobaan yang kedua sekarang. Pencobaan yang kedua apa, saudara? Ada orang yang pelit sekali, ada orang yang royal, ada orang yang ala kadar. Saudara, saya cerita sedikit supaya saudara tahu, ya. Apa? Ada yang pelit sekali, saudara. Pelitnya maksudnya apa? Ya, undang makan, terus sudah itu semua keluarga besarnya diundang konseling. Jadi dengan makanan, kalau saya sendiri paling berapapun makanan itu paling cepecing saya habisnya kan. Ya memang kalau makan semeja sih, habis 2 juta Pak, tapi berapa orang yang makan? Saya sendiri kan nggak mungkin 2 juta. Betul? Berarti nek bagi semua katakan 2 juta, 10 orang kan, oh sama-sama nopek. Betul? Dengan nopek, semua keluarga besarnya konseling. Itu yang pelit sekali. Sudah itu sudah selesai makan, Pak, ke rumah saya lagi. Pasiennya sekian banyak lagi. Saya ngalami, saudara. Itu yang terus yang kedua, ada orang yang apa? Yang biasa, ya sudah ditanya. Biasanya kalau kasih pasien berapa ya? Segini, oh ya wes melok segitu. Itu yang reguler. Kalau yang ketiga ada yang royal sekali. Maksudnya, nih segini. Saya pernah saksikan sama saudara kan, itu orang yang nggak ngitung. Nah, sekarang apa? Pergumulannya mulai apa? Ada orang yang medit sekali, ada orang yang biasa, standar. Nanya orang sih, ada orang yang begitu royal. Terus apa? Masuk pergumulan yang kedua. Pergumulan apa tadi? Yang pertama, siapa sih yang mau mengundang saya khotbah? Siapa yang mau pakai saya dalam pelayanan? Masuk yang kedua. Mulai kan dipakai pelayanan nih. Kedua, yang mana yang saya harus layani? Kalau yang level pertama bingung, yang pakai siapa Tuhan? Lah yang jelas kalau Tuhan panggil melayani pasti Tuhan yang pakai, kok bingung, betul? Memang saya bodoh, saudara. Sama seperti saudara juga, amin. Apa enggak seperti Tuhan janji, Tuhan akan beli rumah. Bagaimana caranya? Ya Tuhan tahu caranya, makanya ngomong, amin. Loh, makanya Tuhan kasih tahu saudara karena saudara enggak tahu caranya, amin. Loh, iya enggak? Kalau saudara kasih tahu caranya, Tuhan enggak mungkin bilang aku akan beri kamu rumah karena saudara bisa beli sendiri, amin. Loh, iya apa enggak? Jangan enggak ngomong begini. Jangan. Makanya karena saudara mungkin ada yang aku tidak sanggup beli, maka Tuhan bilang aku yang mau kasih. Saudara tanya caranya gimana? Nggak usah tanya, dia yang pikirkan caranya. Lah saya kan begitu, caranya gimana? Aku bukan anak pendeta, aku macam bingung, saudara. Tuhan bilang lah aku yang panggil, nih aku yang panggil mesti aku kasih kerjaan. Nggak ada pegawai aku gaji suruh duduk-duduk toh. Iya dong, nggak ada. Nah yang kedua, pilih yang mana? Ini. Terus misalnya kerjaan ngundang. Ya, gereja ini orangnya kaya-kaya. Ya. Terus misalnya apa? Selesai pelayanan,
diajak makan yang mahal. Ya, yang satu porsi nopean, ada sapean. Gereja yang satu lagi, nek selesai makan, pendetanya ajak makan, saya enggak dikasih pegang daftar menu. Begitu datang waiternya kasih daftar menu, dia pegang sendiri. Nasi goreng 2, teh 2, udah mateng gua. Ada, saya cerita benar, saya tidak mengarang. Nasi goreng 2, teh 2, mateng. Dia sama istrinya, bapak ibu gembala makan satu piring, saya sendiri satu. Padahal gerejanya gede banget. Tapi budget untuk entertain nggak ada. Kalau yang sana kaya-kaya terus pasien, kita makan di English House. Nah, nopel bisa porsi. Di sini kita makan nasi goreng 20.000. Ya, plus teh. Nggak boleh pilih sendiri. Begitu waiter datang dia yang ambil nasi goreng 2. Selesai kan? Iya toh. Kecuali dia bilang pasien pilih, saya bisa pilih langsung nasi goreng 2, selesai masalahnya. Terus teh 2 habis sudah. Dia pergi dia. Ternyata datang ya aku makan. Saudara. Nah, lihat ujian yang keduanya apa? Menjaga hati tidak membuat perbedaan antara kaya miskin. Itu ujian yang kedua. Tidak mudah. Kenapa saudara? Kita punya kebutuhan. Terus apa lagi? Mungkin kita bisa menjaga hati murni. Tuhan, tidak berapapun saya terima. Tapi banyak juga orang Kristen yang membuat kita hamba Tuhan rusak. Kalau hamba Tuhannya tidak punya mobil, dia nggak dipakai Tuhan tuh nggak ada urapan. Kalau rumahnya nggak mewah, kamu jangan ikut dia lah. Kamu jangan percaya dia. Buktinya dia sendiri nggak sukses. Sehingga apa? Ini umat Tuhan ngerusak kami, bukan setan ngerusak kami, tapi anak-anak setan itu yang ngerusak. Saya ngomong ujiannya sulit juga karena kenapa? Saudara, saya cerita dulu ya sebelum kita masuk ke sini. Diperlakukan, pasien apa? Cuman penginjil. Sudah. Namanya kalau penginjil itu kelasnya beda sama gembala. Kalau gembala, dia punya gereja lu jangan sembarangan. Karena kenapa? Kalau penginjil kan terima duit nggak pernah reguler. Kalau gembala tiap kali khotbah terima duit. Betul, awal bulan terima gajinya orang 10%-nya per puluhan. Betul, persembahan ini, persembahan. Jadi dia punya duit lebih banyak dari penginjil. Terus dia punya ngikut lebih banyak. Sehingga perlakuannya berbeda sekali kalau kami penginjil. Kalau saudara jadi penginjil, saudara akan tahu bedanya di mana kalau saudara jadi gembala. Lain kalau gembala, wah, beda sekali. Nah apa terus? Otomatis Tuhan kami sudah murni. Tapi kemurnian itu tidak ada harganya. Ujian apa sekarang? Pilih dihargai Tuhan atau dihargai manusia. Ujian lagi. Saudara pikir, enak ya. Kayak saya misalnya enak pasien tuh. Jadi apa saudara? Sulitnya apa ujiannya? Ya, masuk ujiannya apa? Ini loh. Dalam sini. Pilih dihargai Tuhan atau dihargai manusia. Sedangkan saudara akan menghargai yang dihargai manusia. Bukan yang dihargai Tuhan. Tolong perhatikan. Coba saudara bandingkan pendeta dari desa, pelayanannya, mungkin dia tidak murni, tapi terpaksa murni karena memang tidak ada uang. Misalnya, belum tentu semua orang karena pelayanan di desa semua murni, belum tentu. Jangan berpikiran, kalau di desa semua murni. Mungkin air sungai di desa yang jauh di gunung bisa bersih sekali karena belum kotor. Amin. Tapi orang, bukan berarti kalau iblis di desa lebih bodoh dari iblis di kota, betul? Sama aja iblis pinternya. Iya apa tidak? Saya pernah ketemu orang desa, ya, pakai baju desa bawa madu. Ya. Pikirkan dengan penampilannya ini orang desa, madu pasti asli, padahal palsu. Cuman penampil memang orang desa, tapi otaknya pinter. Dia bisa ngakali orang kota dengan orang kota lihat, iya dari desa kampung berarti madunya asli. Gampang saudara. Kalau madu jangan dicium di atas botolnya. Karena di atas botol pasti taruh madu asli. Supaya waktu cium, tumpahin. Bawahnya pasti bukan. Saudara, dihargai manusia atau dihargai Tuhan? Beratnya apa saudara? Kalau dihargai manusia, langsung kelihatan hasilnya. Langsung kelihatan. Kenapa? Dihormati, dihargai. Pak, kita makan yuk. Langsung, Bapak mau makan yang di mana? Nggak berani aja yang murah-murah. Kelihatan langsung, bisa dinikmati, bisa dirasakan. Kalau dihargai kalau dihargai Tuhan sering nggak kelihatan. Buktinya, Tuhan Yesus saja sampai mati nggak pernah punya kendaraan. Amin. Pernah dia punya kendaraan. Zaman dulu kan kendaraannya apa? Keledai. Pernah dia punya? Nggak pernah. Pinjem. Jadi sayang nggak sih sama bapaknya? Tapi punya kendaraan enggak? Terus apa gunanya disayang kalau nggak diberi? Nah, sekarang pernah enggak saudara dan saya berpikiran, Tuhan katanya sayang, tapi kok enggak pernah beri ini, beri ini, ya apa tidak? Ngaku. Coba saling lihat dulu, ngaku. Loh, iya kan? Tuhan Yesus begitu disayang pun saudara perhatikan. Dia lahir, Allah Bapa enggak bilang, karena kamu anakku, kamu harus dilahir di keluarga paling kaya di Israel zaman itu. Enggak loh. Mereka keluarga
sangat miskin. Buktinya apa? Untuk pentahirannya, untuk dia disunat, itu dia cuma apa? Persembahannya burung tekukur. Di dalam struktur strata sosial, dalam struktur level kekayaan orang Israel, kalau kaya itu lembu, kalau kelas menengah itu apa? Domba, kalau kelas teri itu burung. Bukan setan bikin kami jatuh, anak Tuhan yang bikin kami jatuh. Kalau kita khotbah, biarpun kita ngajar benar, dia lihat dulu dia punya apa. Jadi dipikir hamba Tuhan itu harus bersifat seperti seorang MLM. Lihat, saya sukses punya Mercy. Kamu ikut MLM saya, mungkin kamu punya Mercy. Berapa banyak orang ikut MLM punya Mercy? Ya sulit, saya juga alami proses-proses seperti itu, saudara. Ya, proses apa? Memilih dihargai Tuhan atau dihargai manusia. Ketika kita begitu menghargai Tuhan, manusia belum tentu menghargai kita. Memilih untuk tetap menuruti jalur yang Tuhan mau dengan alasan manusiawi. Loh, kamu kan punya karunia, kamu pendeta, orang butuh, ayo. Memang jangan pikirkan uangnya murni. Tapi kalau Tuhan nggak boleh gimana? Saudara juga kalau pendeta berbicara, saudara akan lihat pendeta ini kelasnya apa. Ya apa tidak? Kalau kelasnya tinggi, saudara akan turuti tanpa mengujinya kembali. Tapi kalau saudara lihat kelas teri, saudara akan uji 1000 kali, walaupun benar, saudara terus akan uji kembali. Jadi kembali sulitnya apa? Kami dibuat tetap harus benar-benar menjaga supaya kami tetap pilih benar. Tapi sementara kami pilih benar, banyak yang kemudian kami rugi. Rugi apa? Nama, sombong. Lah kalau dia pengusaha besar, kita sombong, dia semua partner bisnis semua, langsung pandangan mereka apa? Sama semua. Mungkin juga bilang, apa saya dipikir nggak bisa kasih dia banyak? Kan tuduhan macam-macam tuh. Langsung bilang, oh ini hamba uang, makanya nggak mau jalan kalau nggak lihat duit banyak. Kan cilaka saudara, macam-macam. Mudah saudara. Ya kita sendiri lah, dia mau didoain kita doain, dia mau kita nubuatin kita nubuatin. Nah, pokoknya bikin dia senang, dengan bikin dia senang kita langsung lihat hasilnya. Apa? Mukanya ceramah kita. Pertama, amin. Kedua, kalau kita khotbah dia mau datang. Ketiga, minimal kalau dia senang diajak temannya. Kalau dia nggak senang, dia akan jangan datang. Wah, lu jangan denger orang gila. Amin. Ya, kemudian apa lagi, saudara? Sesudah itu, ujian pilih Tuhan atau pilih manusia. Kemudian ketemu orang-orang yang cuma mau dinubuatkan yang enak-enak. Jangan tegur saya, Pak. Saya cari Bapak, saya undang Bapak ke sini untuk menubuatkan saya, bukan tegur saya. Tetap dibawa Tuhan ke pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Pilihan apa, saudara? Saudara dan saya memilih untuk tetap punya integritas, atau semua bisa dirubah kalau lebih menguntungkan. Kenapa? Dengan begitu bertahun-tahun aku tidak bisa beli mobil satupun. Bertahun-tahun, saudara. Saudara sakit, ya sakit. Karena kenapa? Sementara kita hidup benar. Tidak disertai dengan kelimpahan, tidak disertai karena kita benar, Tuhan kasih lebih banyak, Tuhan kasih lebih besar. Enggak ternyata. Jadi jangan percaya kalau saudara hidup benar, saudara langsung menjadi lebih diberkati, lebih banyak, lebih besar, lebih. Belum tentu. Tuhan Yesus bersaksi tentang Yohanes, Tuhan Yesus bilang apa? Di antara semua yang dilahirkan oleh wanita tidak ada yang seperti sebesar Yohanes Kaya enggak Yohanes Pembaptis? Sukses enggak? Makannya ayam goreng, steak, salmon. Makanannya apa? Pakaiannya Versace. Materi ekonomi dia tidak ada apa-apa. Betul. Loh, iya apa ya? Tapi kan sekarang zaman kemurahan, Pak. Saudara dan saya pilih ayat sakarepnya. Boleh enggak murid-murid gurunya masuk? Murid-murid mau belajar apa? Boleh gitu? Boleh? Loh. Terserah apa pelajaran selanjutnya. Bab 7. Gitu, enggak bisa. Jangan, Pak, itu enggak enak, Pak. Gitu. Ya, cerita aja, Pak. Saudara dan saya akan menjadi kuat ketika kekristenanmu benar. Saudara akan menjadi rapuh ketika kekristenanmu salah. Oh, karena ini BBM naik, terus dolar naik bisa kerusuhan. Itu analisa. Belum saya bilang ini, saya tidak dapat saudara sampai hari ini akan terjadi atau tidak. Biasanya Tuhan beritahu. Ya, jadi saya diam dari pagi itu, saya diam di mobil, saya nggak beritahu tim karena kan kita baru pulang dari Blora sama pelayanan di Solo dengan Pak Lukas, Pak Trisno, Pak Bambang. Ya, saya diam, saya tidak beritahu. Saya mau tahu Tuhan akankah kerusuhan. Sampai hari ini saya belum dapat Tuhan iya atau tidak.
Karena, wah ini yang dapat pendeta besar pasti. Belum tentu. Tetap kita dibawa ke yang paling penting. Apa? Idealisme atau materialisme. Tetap akan inti yang paling nomor satu itu terus bolak-balik. Kadang-kadang kan selesai firman Tuhan, tiba-tiba kan besok saya selalu doa, ada pesan Tuhan. Tiba-tiba apa? Ada pengurus yang tarik. Ayo ini Pak, ini duluan Pak, ini didoakan Pak, ini duluan. Padahal saya tahu waktu saya khotbah orang ini paling telat datangnya. Kenapa pengurus tarik? Karena orang ini yang suka kasih dia uang. Jadi itu orang yang saya harus doakan lebih dulu. Saya kadang, cuman ya sudahlah, saya tidak mau permalukan dia, udah saya doa. Dengan orang yang model begini, kira-kira Tuhan bisa tambah kasihan enggak sih sama orang model gitu? Enggak kan? Betul, datangnya sudah paling telat, minta didoakan paling dulu, ngantri nggak mau, betul? Pakai pengurus supaya, Pak ini dulu Pak. Saya sampai heran, ini orang kok ternyata pengurus banyak, saudara, jadi calo. Persis seperti kalau kita pergi ke dokter praktek swasta, betul? Daripada ngantri, kasih aja 50.000 duduk sebentar, biar saudara nggak daftar, betul? Biar ada 70 orang menunggu, 2-3 orang, kemudian saudara disuruh masuk. Sudah, terus apa lagi? Naik lagi ke ujian yang selanjutnya. Ujian selanjutnya apa sekarang? Saudara, sudah naik lagi. Dah, kaya bisa, oke lah. Waktu kelaparan, lihat. Tuhan suruh Elia itu pergi cari ke orang kaya atau cari seorang janda miskin. Janda miskin itu yang kasih. Loh, aneh dah? Loh, kemungkinannya lihat, janda miskin, persediaannya itu yang terakhir. Kalau yang kaya berarti pasti ada persediaan lebih. Ya apa enggak? Kenapa Tuhan tidak suruh pergi orang yang kaya itu? Kenapa yang miskin itu? Banyak pengajaran supaya kenapa? Orang harus berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya Tuhan, nggak peduli yang lain. Nah, tapi kadang saudara, orang apa? Papa ini dulu Pak, ini. Saya bilang ini orang datangnya telat pengurusnya, tapi ya sudah daripada saya bilang enggak kan pengurusnya kita bikin mempermalukan si pengurus itu depan sekian banyak orang ya ada sopan santun lah. Saya tahu pasti kenapa dia tarik orang ini. Pasti dia dekat atau pasti dia mungkin pernah kalau orang ini keluar negeri dibeliin tas, dibeliin parfum, ini nomor satu. Jadi dari idealismenya dia sudah salah. Dia sudah mengarah ke materialisme. Kenapa kita materialisme? Sekarang maaf ya. Kalau saya punya pelayanan besar, saya datang naik mobil Lexus misalnya. Ya, jam saya yang mahal, Vaseline Konstantin yang $38.000. Saudara lebih hormati saya. Kenapa? Asen, pelayanannya besar. Keren dong. Betul. Asen, apa? Dijemput Pak Lukas tuh mobilnya. Ya? Enggak keren dong. Kenapa? Enggak Lexusan nih. Betul enggak? Sulit. Kenapa? Karena semua orang paling tidak ingin dihargai. Ya apa enggak? Siapa yang tidak ingin dihargai? Katakan, saya akan doakan. Semua orang ingin dihargai, dihormati. Ya kan? Dipandang. Ya apa tidak? Makanya orang Kristen itu jarang diajar penyangkalan diri. Ketika saudara dan saya jadi Kristen, saudara dan saya masuk ke dalam pemuasan hawa nafsu. Semua keinginanmu akan diberi Tuhan. Semua cita-citamu akan tercapai. Semua kebutuhan itu kan semua diajar mengumbar hawa nafsu. Bukan pengendalian diri, penyangkalan. Padahal kekristenan mengajarkan penyangkalan diri. Dia yang setara serupa dengan Allah mengambil rupa seorang. Itu kan penyangkalan diri. Saudara pikir Tuhan Yesus bilang, oke Bapak, siap turun ke bumi, siap digebuk-gebuk, siap mau dianiaya, siap mau dirajam. Begitu? Penyangkalan diri. Dan itu yang paling tidak populer saat ini di mana-mana tempat orang Kristen. Makanya jangan heran misalnya nanti mulai Tuhan tampi orang Kristen di Indonesia. Saudara dan saya percaya banyak orang segera ganti KTP. Karena dasarnya nggak ada. Dasarnya berkat. Dasarnya kekayaan. Begitu ada penderitaan, bye-bye Tuhan. Kalau dasarnya benar, kuat. Dasarnya keliru, gampang hancur-hancuran. Nah, sekarang kita mau belajar yuk, masuk firman. Ya, saya jangan khawatir ya, tidak akan sampai jam 11. Tadi Pak Bambang ngajak kami makan mie dulu. Memang saya sangat lapar tadi, saudara ya. Nah, ayo makan sih. Sebenarnya sudah pelayanan dulu, supaya tidak telat. Dipaksa, ayo makan nih. Ya, itu sudah disiapkan. Padahal dia tidak pernah nelpon istrinya, tapi sudah disiapkan. Saya bingung. Rupanya mereka sudah satu roh suami istri, sehingga sambil nyupir pun dia bisa bicara sama istrinya, siapkan. Itu saya minta nanti didoakan. Saudara, kok bisa begitu? Iya, saudara. Itu. Tapi katanya Pak Lukas, itu dapat impartasinya Pak
Pak siapa Pak? Pak Iwan. Belum disiapkan, tapi bilang sudah disiapkan. Sudah. Saya sedang jalan. Di mana? Saya sedang jalan Ungaran. Tuh. Bapak bilang sudah dekat, tapi Bapak di Ungaran kan jauh betul Pak. Janji jam 8, jam 11 biasanya gitu ya. Saya hafal. Ya, saya tahu persis. Ya, tapi itulah style beliau. Kalau jam 8 berarti jam 11. Saya ngerti. Jadi saudara, Bapak ini nggak ngomongnya nggak benar. Bukan, menurut dia 8 adalah 11. Ya maksudnya saudara ikuti 11, selesai. Ketika saudara lakukan 8, saudara nggak ngerti gaya bahasanya dia. Gitu kan? Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukannya datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam? Saudara, saya mau cerita sedikit sebelum kita lanjutkan nanti di sesi-sesi yang selanjutnya bulan depan dan lain-lain. Kenapa ada persekutuan doa semalam? Saya rindu di kota ini ada satu persekutuan yang mendewasakan orang Kristen, yang mengajar orang Kristen supaya sampai bisa dengar sendiri, lihat sendiri dalam karunia penglihatan apa yang Tuhan mau. Bukan hanya selalu cari orang yang bisa dengar dan bisa lihat. Itu kerinduannya. Jadi bukan datang untuk tarung sama siapapun. Saya diberikan tugas ngurusi anak-anak Tuhan yang mau belajar dengar sendiri suaraku, belajar dapat penglihatan, dapat karunia. Jadi kita bikin doa semalaman. Kenapa semalaman? Karena tidak banyak orang bisa doa 1 jam. Padahal Tuhan bilang, tidakkah kamu sanggup berdoa 1 jam? Nah di sanalah sekian tahun dia tidak pernah bisa doa 1 jam itu ditumpuk, dikejar dalam semalaman. Tuhan yang suruh, maka kita tidak pernah ambil persembahan. Seperti sudah 4 tahun kita buat, tidak pernah ambil persembahan 1 rupiah. Bisa sebenarnya, loh kalau jemaat mau memberkati, sediakan aja kantong, edarkan. Kalau mereka tidak mau masukkan, ya tidak apa-apa. Saudara bisa bayangkan secara psikologis, kalau saudara diedarkan kantong, sekian banyak mata orang melihat, saudara tidak masukkan. Bisa hati saudara gimana rasanya? Ada rasa malu, betul? Jadi mungkin saudara tidak punya duit, mungkin saudara tidak ingin memberi, tapi saudara harus memasukkan karena mata orang melihat saudara masukkan, tidak. Itu apa? Intimidasi secara halus. Terus yang kedua, untuk membuktikan bahwa itu benar perintah Tuhan, bukan maunya kita tidak pernah ambil persembahan. Berarti siapapun yang mau ambil pelayanan di situ bukan mau menerima uang, tapi mau mengeluarkan uang untuk pelayanan. Supaya kenapa? Banyak orang senang melayani, banyak orang bikin kegiatan. Ujung-ujungnya, mari. Undangan selalu gratis, tapi sebelum pulang, mari berikan persembahan yang terbaik. Gratis nggak kalau saudara disuruh kasih persembahan? Kalau benar Tuhan yang ada kan, tetap akan berdiri tanpa perlu minta-minta. Tapi kalau minta-minta, tapi kan nggak salah Pak. Saudara, kita belajar tentang motivasi. Kalau motivasi kita hanya memuliakan Tuhan, terserah persekutuan itu kita kumpul jadi banyak, jadi sedikit, nggak ada masalahnya. Kenapa? Tujuan kita motivasinya Tuhan perintah, bukan supaya jadi besar, supaya kita jadi terkenal. Bisa ditangkap motivasinya? Saya akan lanjutkan. Dari mana silang sengketa dan pertengkaran? Datang dari hawa nafsu. Tapi orang Kristen seringkali nggak percaya rezeki diatur dari atas. Harus cari orang-orang kelas atas. Loh, saudara kita semua pakai etika, betul? Makanya saya bilang, kalau saudara tidak hadir di sini minimal 2 kali, nggak ada konseling buat saudara. Siapapun saudara, kita adil. Nggak bisa, Pak, ini orang kaya loh Pak. Nggak ada urusan. 2 barang, coba lihat absen 2 kali nggak ada 2 kali, forget it. Supaya semua adil, kaya miskin sama. Di absen nggak ada. Oke, kita nggak ada urusan. Ya, supaya kita maklum, saudara, supaya jangan, wah, mungkin tidak adil tuh, mungkin yang kaya didulukan, mungkin yang miskin di belakang, nggak ada urusannya. Ya, kita adil, saudara, makanya di bawahnya kan ada absen kan. Ya, dan saya harap saudara yang punya duit juga jangan ingin diperlakukan lebih daripada yang saudara anggap lebih miskin. Yuk kita saling menghargai di tempat ini. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya, kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu. Perhatikan. Kamu tidak mencapai tujuanmu. Tuhan bilang, kamu tidak mencapai tujuanku, tapi tujuanmu. Jadi apa saudara? Sering kita ini, Tuhan, kalau saya jadi kaya, saya punya rumah mewah, saya punya mobil baru, itu lebih mempermuliakan engkau daripada saya punya sepeda motor. Kan begitu konsep dunia. Betul. Kalau saya jadi orang kaya, saya bisa mempermuliakan engkau lebih daripada saya nggak punya apa-apa. Yang bilang siapa? Saya saksikan di doa malam bulan kemarin kan. Ketika saya ketemu banyak pendeta-pendeta pedesaan, mereka bilang, Pak,
kita terus kekurangan, kita sengsara gini-gini. Saya bilang, Bapak baru pelayanan berapa tahun? Dia bilang, saya 6 tahun Pak, saya 4 tahun. Saya bilang, saya 16 tahun dari mulai dipanggil Tuhan sampai pelayanan nggak punya uang 1 rupiah pun. Berarti Bapak lebih hebat. Betul? Baru 4 tahun dan ngeluh setengah mati. Oh, Bapak berapa? 16, langsung dia diam. Jadi apa? Itu jadi kesaksian membangun dia. Bukan berarti saudara dengan kekayaan kelimpahan baru bisa memuliakan Tuhan. Tetapi juga dengan masalah yang saudara alami itu bisa memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Saudara tunjukkan saudara tidak menyerah. Sementara orang lain sudah mundur. Itu memotivasi orang lain, dia kok tetap maju kok saya mundur. Jangan semua dilarikan ke materi. Jangan semua dilarikan ke ekonomi. Jangan semua dilarikan ke segala kemewahan. Oh, kalau anak Tuhan harus mobilnya 2 tahun lalu naik motor, terus naik roda 4, mobil carry, habis mobil carry harus kijang, habis kijang harus apa lagi? Naik kelas, betul? Apa? Naik kelas yang lebih mahal gitu? Fortuner, betul? Naik kelas lagi Alphard, naik kelas lagi Lexus yang 1 miliar, betul? Naik kelas lagi itu si Rubicon itu. Ya, terus naik kelas lagi Ferrari. Itu kita harus terus meningkat. Hati-hati saudara dengan doktrin seperti itu. Saudara dan saya memang butuh duit. Yang nggak butuh duit angkat tangan. Semua saudara dan saya ingin hidup bukan hanya cukup tapi limpah. Tuhan tahu. Tuhan mau dalam segala keadaan kita bisa memuliakan. Tuhan bilang ucapkanlah syukur dalam segala. Tuhan tidak bilang ucapkanlah syukur kalau diberkati, ucapkanlah syukur ketika lebih, ucapkanlah syukur ketika semua baik. Tapi dalam segala keadaan. Diajar dulu dalam keadaan yang buruk-buruk pun bisa bilang kamsya. Dalam keadaan buruk pun seperti nggak ada alasan untuk cari Tuhan karena sudah tahun-tahunan dia tidak tolong, dia seperti diam. Saudara tetap cari, itu saudara dan saya sedang dilatih dasarnya sehingga besok diberkati pun tetap cari karena sudah membentuk pola hidup, lifestyle untuk cari Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan seperti nggak peduli, nggak jawab, seperti ya sudah doa seperti saudara menghadapi tembok yang begitu tebal atau saudara seperti berdoa menghadapi batu yang dingin, tidak ada tindakan apapun. Itu untuk melatih saudara dan saya. Masalah, saudara saya mau beritahu dengan masalah merubah nasib itu sangat mudah. Merubah ekonomi sangat gampang buat Tuhan. Tapi merubah karakter perlu berpuluh-puluh tahun untuk Tuhan nunggu kita mau berubah. Ya, jadi kembali, nikmati saja prosesnya. Pak, saya gini, saya nggak tahan Pak. Engkau diem aja. Kenapa tidak tahan? Bukan karena engkau dan saya tidak tahan, tapi memang nggak mau begini terus. Amin. Loh kalau disuruh bilang nggak tahan, apanya nggak tahan? Kenapa nggak tahan? Alasannya pasti sudah terlalu lama, betul? Bukan karena memang berat sekali sehingga tidak tahan, tapi karena nunggu sudah kelamaan, kepinginnya cepat-cepat, maka bikin gak tahan, betul? Saudara dan saya mengingini sesuatu, amin. Baik itu misalnya saya ingin baik secara rohani, saya ingin melayani, saya ingin memuliakan Tuhan, maupun secara jasmani ingin punya duit lebih, ingin, ya kan? Ada semua yang baik-baik lah kita ngomong, ya bukan ingin saya dulu dihina sama orang itu, sekarang saya harus lebih kaya dari orang itu. Nah itu kesombongan, ingin balas dan dendam. Tuhan nggak akan mau saudara dan saya dikasih senjata untuk balas dendam. Amin. Loh, Tuhan bilang maaf, aku nggak buat kamu seperti itu. Amin. Satu, motivasi kita seringkali Tuhan buat aku lebih dan lain-lain. Seringkali bisa karena sakit hati, karena ingin balas dendam. Walaupun terbungkus supaya bisa memuliakan Tuhan. Amin. Nah, kan orang kita pintar membuatnya semuanya jadi rohani. Amin. Amin. Loh. Contohnya, saudara, mari kita berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk pekerjaan, terus saya mau tanya, di store ke Tuhan atau kemana? Ada nggak ditulis? Saudara cari di bank manapun nomor rekeningnya Tuhan, ada? Ada? Terus ada tanda tangannya sih. Saudara cari ke seluruh bank di dunia, nggak ada. Betul? Betul nggak? Rekening atas nama Tuhan Yesus. Nggak ada, saudara. Iya dong, tanda tangan. Saya pun nggak pernah lihat bentuk tanda tangannya Tuhan Yesus sampai hari ini. Jadi bisa dibungkus. Saya tidak bilang semua yang begitu pasti tidak benar, enggak loh saudara. Tapi kadang-kadang ada dibungkus terus mana? Sini. Makanya saya sampai sekarang kalau korban tidak berani pakai yang ada kantong-kantongnya. Ingat kan? Kenapa? Safari sini 1, 2, 3, dalam lagi 1, celana 4 kantongnya 7 kan? Seberapa banyak, betul? Akhirnya apa? Ini untuk anakku, ini buat istriku, ini buat apa? Anuku, semuaku dong. Tapi ini untuk Tuhan. Tuhan bilang, nak katanya ada kiriman untuk aku, mana? Bingung gitu. Ya nak. Baik. Jadi tetap makanya kita tuh tidak pernah ambil persembahan supaya kenapa saudara?
kita mau melayani dengan hati yang murni, satu. Yang kedua, supaya kita nggak tergantung sama siapapun. Karena kenapa? Kalau saudara dan saya perhatikan, sekarang misalnya persembahannya masuk 500, ya sudahlah uang kecil, xiaoqian. Tapi kalau masuk 500 juta, itu taksien. Betul. Kalau sudah masuk besar, otomatis tanpa disadari akan ada perang lagi. Perang apa? Lu masuk 500 sebulan, lu mau keras-kerasin orang itu terus dia minggat dan lu kehilangan 500 juta? Pasti tidak, Tuhan. Amin? Betul apa ya? Akhirnya apa? Gaya khotbahnya, berita khotbahnya akan berubah. Untuk apa? Mempertahankan ini loh. Ini yang sudah ada ini, yang tiap bulan ini harus dipertahankan, jangan sampai kurang. Makanya saya tahu, saudara, saya juga punya kelemahan. Saya juga tidak berat. Saya juga tidak menjamin saya tidak bisa jatuh dalam hal keuangan. Jadi cara amannya udah nggak ada persembahan. Jadi apa? Sudah saudara datang nggak masalah. Lo nggak ada uangnya juga. Terus saudara terima nggak terima khotbah itu nggak ada pengaruhnya. Kenapa? Kalau saudara terima senang kasih duit, nggak ada pakai duit. Sehingga kita bisa tidak berperang dengan keinginan untuk punya duit, keinginan mempertahankan penghasilan yang sudah stabil dan lain-lain. Jadi perangnya lebih enteng karena musuhnya lebih sedikit daripada musuhnya lebih banyak. Tapi saudara dan saya biasanya, Pak, kalau jadi pendeta nggak bisa diatur, susah, Pak. Betul, maksudnya Pak, nilai ini gopek Pak, betul, minta didoain. Sehingga Tuhan bilang, nah, kenapa kamu doakan orang itu? Dia minta, kenapa kamu doakan? Ada upahnya Tuhan. Katanya upahmu besar di sorga. Lama Tuhan kau yang di sorga. Betul? Iya apa tidak? Jujur lama. Masih abstrak. Betul? Siapa yang pernah lihat rumahnya di sorga? Walaupun nyanyi rumahku ada di dalam surga. Belum pernah lihat toh? Kalau disuruh pilih, nanti di surga sama di dunia ini, pilih dua-dua. Ya kan? Dari mana? Kadang keinginan perlu diseleksi. Keinginan belum tentu dari motivasi yang murni. Perhatikan, makanya banyak gereja baru seringkali. Kenapa mereka buka? Karena habis berantem buka baru. Bukan karena ada visi, ada perintah Tuhan. Karena ada gengsi yang sudah dihancurkan. Saya mau tunjukkan saya bisa. Itu kesombongan. Tuhan bilang, kapan aku suruh kamu bikin gereja? Tapi kan Tuhan, aku cinta jiwa-jiwa. Kapan aku suruh? Kalau Tuhan tanya gitu, jawabannya apa? Saya bisa ngomong, Pak. Tapi saya terbeban. Yang kasih kamu beban itu siapa? Sering kalau saudara dan saya perhatikan seperti itu. Orang lakukan sesuatu, dia tidak disuruh, dia tidak. Tapi berarti kita harus tunggu. Ya. Tapi kalau saya tidak bisa benar, berarti apa? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Bisa, siapkan dirimu. Selesai. Sehingga waktu kau diperintah, kau bisa. Dan siap. Selesai urusannya. Tapi Pak, kalau saya nggak punya pelayanan, saya nggak ikut dalam pelayanan, kan sepertinya saya nggak ada artinya. Kalau saya apa? Saya cuma jemaat biasa, nggak ada pelayanan. Tapi kalau saya melayani Pak, Pak, jabatan saya kan lebih keren. Amin. Keinginan perlu diseleksi, perlu difilter. Belum tentu yang saudara dan saya merasa ini untuk Tuhan, ini dari Tuhan, itu benar dari Tuhan. Amin. Tapi kalau Pak Asen yang melayani di gunung sana, nggak level. Kita ini levelnya luar negeri semua kok. Saudara sering kali, maaf saya ngomongnya, bukan saya ngina pendeta luar negeri. Banyak pendeta luar negeri seperti di Singapura. Ada yang cuma jemaatnya nggak sampai 50 orang, tapi begitu ke Indonesia diagung-agungkan karena ini barang import. Oke, jadi lihat, perhatikan keinginanmu. Tolong perhatikan di sini. Keinginan. Ya, Tuhan, saya ingin punya rumah. Kalau saya punya rumah, saya bisa jadi ini supaya nunjukkan sama tetangga saya anak Tuhan. Apa rumah Tuhan bilang tanda anak Tuhan adalah rumah yang lebih besar dari rumah tetangganya. Tanda anak Tuhan mobil yang lebih mewah daripada mobil setempat parkir. Tanda anak Tuhan adalah keinginan. Difilter dan kenapa? Tambah banyak keinginan, tambah stres. Kenapa saudara-saudara Tuhan lama sekali? Karena saudara dan saya ingin cepat sekali. Iya apa tidak? Ya. Kalau saudara bilang, tak tunggu waktumu, pasti tidak bingung. Tapi kalau Tuhan cepat, pasti tambah stres. Karena kenapa? Karena keinginan untuk mempercepat semuanya. Amin. Jadi kembali ke sini, perhatikan keinginan itu. Saudara, banyak orang, makanya kalau orang bilang keakehan karep.
Tahu saudara, terlalu banyak sehingga dia bukan karena setan ganggu dia, bukan karena ada beban dari Tuhan, tapi karena dia terlalu banyak keinginan. Itu yang menjadi bebannya. Tapi Pak, berarti kita hidup tanpa cita-cita. Lo juga gila kalau hidup tidak ada cita-cita. Betul, ya terserahlah. Kenapa? Kalau Tuhan mau jadikan saya pengusaha, jadi. Dia bisa punya cara walaupun saya di rumah-rumah saja. Loh, tidak bisa. Tuhan bilang apa? Apa yang dikerjakan tanganmu berarti ada kerjaannya yang dikerjakan. Bukan, pokok kalau Tuhan bikin saya kaya, bisa. Saya diam aja di rumah, nanti dia bisa bikin kaya. Berarti mau jadi dukun, betul? Tuhan nomor tokel akan keluar berapa? Loh itu. Terus, kamu menginginkan satu, tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Kamu tidak mencapai mengingini sesuatu untuk tujuanku. Perhatikan. Mengingini sesuatu untuk tujuanku. Bukan mengingini sesuatu untuk tujuannya. Ya, banyak orang bilang waktu kami pertama buka doa semalam suntuk, gila. Siapa sih kuat begadang, Pak, sampai pagi? Saya bilang, Tuhan suruh saya bikin semalam suntuk. Terserah mau datang nggak masalah. 2-3 orang kita jalan terus. Ternyata apa, saudara? Ya tetap jalan. Saudara tahu dosa keuangan tidak pernah diampuni? Dosa zina diampuni. Dosa keuangan tidak pernah. Akan mencuri harta benda. Betul? Waktu dari Yeriko. Ada pengampunan? Tidak ada. Bileam, walaupun dia bertobat, walaupun dia memperkatakan yang benar, ada pengampunan? Dia mati terbunuh. Gehazi, Tuhan bilang apa? Si Elisa bilang, jangan ambil persembahan. Betul? Dia terima, betul? Jadi saudara, tidak setiap kita pelayanan kita boleh terima uang. Tapi kan ada ayat jadi perjanjian baru. Apa lembu yang mengirik nggak boleh Betul? Betul? Lihat Yudas. Alkitab bilang Yudas hanya mati atau binasa? Mati atau binasa? Mati dan binasa. Dia curi uang, binasa. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Makanya Tuhan bilang, kau tidak bisa cinta mamon dan cinta aku. Betul? Kau tidak bisa melayani mamon, melayani aku. Lihat. Tuhan tidak bilang, kau tidak bisa melayani setan atau melayani aku. Bukan. Levelnya setan ternyata kalah sama uang. Ya, lihat lingkarannya. Saya kasih lingkaran sekarang ya. Orang kaya takut sama setan. Betul? Tiba-tiba misalnya di rumahnya, Pak ada kelihatan bayangan, pembantu saya lihat. Tidak mungkin tengking sendiri. Pasti undang hamba Tuhan. Ya apa enggak? Betul, hamba Tuhan tidak takut setan. Tidak mungkin bilang, Pak Dino, waduh tidak berani. Saya sendiri tidak takut. Pasti tidak mungkin. Pasti, mari kita ke sana. Betul? Ya enggak? Perhatikan. Orang kaya takut sama setan. Pendeta tidak takut sama setan. Tapi lihat, ya, hamba Tuhan bisa takut sama orang kaya. Kalau ditelepon dia tidak bisa bilang sorry nggak bisa datang. Dia harus datang, apalagi donaturnya. Amin. Betul. Jadi lihat, saudara, ya, setan takut sama hamba Tuhan takut sama donatur. Jadi yang paling tinggi sebenarnya yang ditakuti siapa? Setan atau hamba Tuhan atau siapa? Donatur. Saya bilang, saya kan punya jadwal tetap di satu tempat. Terus hari itu saya khotbah, satu orang maju, Pak, saya buka restoran. Saya bilang, saya lihat 10 kepala kambing. Apa? Saya tanam, Pak, loh. Jadi pengurus gereja, jadi donatur gereja, tanam 10 kepala kambing, mau bikin restoran. Apa itu? Harus dibuang ya, Pak? Harus. Ya sudah, Bapak kapan punya waktu? Biasanya kita Senin, biasanya Mbak Tuan atau apa tuh biasanya Senin, tidak ada kegiatan. Saya bilang Senin. Oke Pak, saya jemput Senin. Sabtu sebelum Senin yang ditentukan, saya telepon dia. Pak, jadi hari Senin. Karena saya harus atur waktu. Waduh, saya mau ke Jakarta. Ya sudah. Yang butuh di kau kok, bukan saya. Dia yang butuh, dia sudah invest. Terus, ya sudah selesai. Tiba-tiba Senin pagi, pembantu naik ke kamar saya, gedor, tok. Pak, dicari orang. Saya nggak ada janji hari ini. Hari ini saya kosong. Dicari orang, Pak. Sudah, tunggu. Bilang tunggu. Saya bilang, siapa sih? Saya mandi, saya turun. Satu orang wanita ya 30-an. Pak, saya anaknya si Anu yang punya. Oh ya? Mau kenapa? Mari Pak, kita ke sana. Loh, kan papanya sudah bilang dia ke Jakarta, nggak bisa. Kan ya sudah. Enggak Pak, sama saya. Saya tanya, Taci tahu nggak papanya tanam di mana itu semua? Nggak tahu. Lah terus saya disuruh ngapain ke sana?
Apa saya suruh doa Tuhan tunjukkan tiap tempat saya tunjukkan di sini bukan apa-apaan. Begitu besar tempat itu. Saya bilang, kasih tahu, nggak tahu. Nah, kalau saya disuruh ngapain ke sana sih? Ayo Pak ke sana aja. Saya bilang saya nggak bisa pergi. Saya nggak bisa. Dia pulang. Begitu selesai sampai detik jam ini aku nggak pernah diundang lagi khotbah di gereja itu karena itu donatur terbesarnya. Makanya saudara, jadi kaya itu tidak mudah saudara. Kenapa? Tidak mudahnya apa saudara? Lu mudah Pak mau beli apa bisa. Menjaga hati untuk tetap rendah itu sulit sekali. Makanya bersyukur kalau saudara dan saya sampai hari ini belum sangat diperkaya, amin. Karena Tuhan menjaga jangan sampai jatuh. Kenapa? Tinggi hati. Nggak ada amin tuh, kasihan. Karena merasa sanggup menjaga hati, betul? Buktinya sekarang aja belum dibikin kaya, banyak ngeluh, banyak omel, berarti kan nggak bisa jaga. Jadi Tuhan tahu seberapa kekuatan kita. Dia tidak pernah mengizinkan kita dicobai melebihi. Harta juga cobaan loh. Halo? Loh, kalau suami miskin kere, bisa nggak ke klub malam kalau sama sekali nggak punya uang? Nggak bisa. Bisa nggak sabu-sabu? Nggak bisa. Bisa nggak piara perempuan? Nggak bisa. Jadi apa? Pencobaannya lebih sedikit. Tapi kalau semua ada, bisa pencobaannya lebih banyak. Makanya kalau sampai hari ini ada banyak di antara kita belum sangat diberkati, bersyukur. Tuhan sedang menyiapkan dan melatih hatinya. Kalau gini bilang amin. Udah tahu. Ya, baik. Jadi coba kembali lihat yang di bawahnya. Kamu tidak memperolehnya, kamu membunuh, kamu iri hati. Saudara kan kata iri hati. Kita biasa iri sama orang yang lebih melarat, lebih susah, lebih miskin, atau lebih kaya, lebih bahagia. Jujur. Misalnya, tuh kalau dia sama suaminya loh, mesra sekali. Sedangkan saya, misalnya gitu. Ya, loh saya pun saudara, ya, nanti saya pulang saya mau bilang sama istri saya iri sama Pak Lukas. Kenapa? Sehari bisa teleponan 29 kali. Saudara, sebentar lagi ditelepon. Sebentar lagi ditelepon. Bisa seperti itu saudara suami istri. Padahal kan udah mau jadi kakek nenek nih. Bukan pengantin baru. Tapi sebentar lagi telepon lagi. Bukan ngecek, laporkan posisimu di mana dengan siapa sedang apa. Bukan. Saudara, kalau itu namanya ngelapor ke komandan. Ya, bukan. Saya telepon. Ngomong bentar ngomong lagi. Berarti apa saudara? Ini kan berarti ngangeni, betul? Betul enggak? Saudara, kalau yang sudah nikah kan tahu namanya rasa kangen, amin. Apa enggak tahu? Sudah hilang, Pak. Kasihan kalau hilang, betul. Malah saya tiap lihat dia lebih baik dia nyas. Bahkan kalau dia mati pun saya lebih bersyukur. Nah ini gawat, saudara. Rumah tangga seperti ini. Ya, baik. Jadi saudara lihat di sini, kamu iri. Lihat, ada keinginan yang datang karena memang kita membutuhkannya. Ada keinginan karena melihat orang-orang lebih beruntung, lebih bahagia, yang kita rasa lebih. Makanya pepatah bahasa Inggris bilang, ya, the grass on the other side of the fence is always greener. Artinya, saudara, ya, rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Kita selalu lihat orang lebih bahagia dari kita. Kita selalu lihat orang lebih diberkati dari kita. Kita jalan-jalan lihat orang itu seperti lebih masalahnya lebih ringan daripada kita. Orang Kristen, saudara lihat di sini, yang hidup dengan penuh hawa nafsu, tandanya orang itu hidup dengan hawa nafsu adalah ketika dia punya penglihatan, persepsi, melihat selalu orang lebih beruntung dari dia. Ini kata Alkitab, bukan yang baca ulang-ulang ayat yang tadi kita baca. Jadi apa? Ya biarin, dia diberkati seperti itu, ya biarin, memang bagiannya dia, selesai tak? Tapi kalau Tuhan, kok dia seperti itu ya? Betul? Amin. Kenapa? Dia naik Lexus, aku beli HP Lexus congkok. Oh, dia bawa Lexus. Amin. Lexus congkok. Nah, terus apa lagi, saudara? BB congkok yang palsu. Kembar tapi tidak bisa BBM, betul? Nah, iya dah.
Saudara, jadi lihat tandanya orang hidup dengan hawa nafsu bukan dia nafsu seks, nafsu ini, bukan. Ketika dia selalu ada rasa iri, dia selalu merasa dia tidak diperlakukan adil oleh Tuhan, Tuhan selalu lebih baik pada orang lain selalu katanya lebih baik ekonominya dan segala macamnya. Itulah yang namanya hidup dengan hawa nafsu. Ya, jadi saya pernah mengalami seperti ini. Ketika kami kumpul sama hamba Tuhan, ada yang bersaksi, Pak, saya diberkati rumah 10 kamar. Ada lagi yang, Pak, kemarin jemaat saya kasih 1 lembar cek, cukup untuk beli 1 mobil mewah. Saya, mau saksi apa? Jemaat nggak punya. Betul? Perpuluhan ya, mak, nggak punya jemaat kan nggak ada perpuluhan. Kalau, ya dong. Jadi pulang pahit loh, saudara. Tuhan. Enak dia, rumah dapat 10 kamar Tuhan. Yang satu lagi dapat cek untuk cukup beli mobil mewah. Terus apa bedanya aku dengan mereka Tuhan? Sama-sama hamba. Bahkan mungkin kalau ikut ukuran taat aku bisa lebih taat dari mereka. Pahit. Pernah. Saya menghadap Tuhan dan berperkara dengan dia. Saya menjadi hakim dan Tuhan menjadi terdakwa. Sama seperti saudara dan saya, betul? Sudah taat, kenapa tidak dijawab? Betul? Sudah mengampuni, kenapa tidak tertolong? Sudah berdoa sekian lama, mana jawaban? Saudara, Tuhan didudukkan di kursi pesakitan, betul? Dan kita berpakaian hakim. Amin. Tuhan bilang, nak, kalau main sandiwara, silakan. Tapi kalau serius, awas. Betul? Ini, saudara, saya pernah menghakimi Tuhan. Dan saudara juga pasti pernah. Jujur, semua kita pernah main hakim, betul? Main hakim sendiri, Tuhan sampai bingung. Ini anak-anak memang tidak tahu diri. Betul? Ku angkat dari anak setan yang mau masuk neraka, ku sediakan surga, kelakuan tidak berubah. Betul? Kalau minta, maksa. Betul? Kalau aku suruh, aku maksa pun dia tidak mau. Betul? Kalau dia maksa, aku harus nurut. Betul? Mana keadilan kata Tuhan? Baik, kita lanjutkan. Ya, baik. Sekarang saudara kita mau lihat di sini lagi, ya. Supaya saudara dan saudara berarti apa? Ketika saudara dan saya selalu melihat orang lain lebih beruntung, lebih bahagia, lebih hati-hati. Itu hawa nafsu kita belum mati. Berarti itu semua datang dari hawa nafsu. Kenapa? Nafsu kita lebih dari orang. Nafsu kita minimal sama dengan orang lain dalam hal duit, dalam segala macam. Itu nafsu. Saudara, kita lanjutkan. Ya. Berikan aku pilihan, biar aku jatuh, yang penting ku nikmati. Loh, ini. Iya, no? Kan yang ada engkau pasti ampuni, ya, men? Nah, ini saudara hati-hati. Baik, jadi jam biru ini, 9 lebih. Ya, enggak apa-apa, dia duluan jam 10 selesainya. Amin. Karena kita juga enggak pungut persembahan. Saya juga enggak mau terima persembahan. Amin. Bukan berarti sengaja diperpanjang supaya ada uang lembur. Bukan. Ya, jadi kita fair aja. Baik. Ya, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, kamu membunuh, lihat. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi. Perhatikan saudara. Ya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak lihat, saudara. Kuncinya bukan apa yang saudara dan saya kerjakan, bisniskan, jual dan lain-lain, tetapi bagaimana kehidupan doa. Saya ulang. Tuhan memberikan kunci, saudara, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan. Itu bagaimana kehidupan doa. Kamu tidak dapat karena kamu tidak Saya sudah berdoa, Pak. Lihat, saya sudah meminta, Pak. Saya sudah. Lihat ayat di bawahnya. Ayat 3. Kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima. Loh, saudara. Kamu berdoa tapi kamu tidak menerima. Bukan karena setan sudah menghalanginya. Saudara, bukan karena setan ribuan setan sedang menutup pintu gerbang berkat. Kalau Tuhan mau kasih saudara, tidak ada orang yang bisa menghalangi. Tidak ada setan yang bisa menghalangi. Saudara dan saya selalu merasa semua yang baik di depan adalah berkat Tuhan. Belum tentu. Ketika Lot jalan bersama Abraham sampai lembah Sungai Yordan, Lot memilih lembah Sungai Yordan yang sampai hari ini adalah pusat tanaman sayur mayur dan buah. Yang pernah pergi sana berapa orang? Tidak banyak. Lihat pernah lewat lembah Yordan kan?
itu subur. Itu hasil apa? Tanaman, buah, dan sayur. Sampai hari ini. Dia langsung pilih itu. Kenapa? Kalau Tuhan sudah bawa saya sudah menderita, kemudian ada sesuatu yang begitu menarik, begitu menjanjikan, lah inilah dia, pasti. Salah. Belum kan? Berarti apa, saudara? Tujuan saudara dan saya bukan hanya sampai hidup sukses, tapi sampai hidup benar-benar menyenangkan Tuhan. Itu tujuan tertingginya. Integritas tidak bisa dibeli dengan uang. Halo? Tapi banyak orang Kristen bisa dibeli dengan uang. Contohnya apa? Tuhan, bikin berkat. Iblis bilang, kalau dia terus rajin cari Tuhan, bahaya. Kenapa? Dia akan diberi kuasa, dia akan diberi karunia, dia akan obrak-abrik kerajaanku, betul? Akhirnya apa? Iblis yang kasih berkat. Dengan dikasih berkat, otomatis jam doanya sangat berkurang, amin. Berarti apa? Sudah dibayar dengan berkat, integritas rusak. Kamu harus berdoa, tapi lihat, doa yang karena cuman apa? Keinginan untuk memuaskan diri, hanya ingin keinginan dipuaskan, tidak dijawab. Alkitab bilang, betul. Betul, berarti apa? Supaya tidak buang-buang waktu, berdoa pun seleksi doanya dan permintaannya. Daripada buang-buang waktu mendoakan sesuatu yang akan ditolak Tuhan. Tapi Pak, bagaimana kita tahu kalau yang itu ditolak Tuhan? Betul. Kan pertanyaannya gitu. Lihat sekarang yang tadi kita sudah belajar, yang pertama, motivasinya apa? Kalau saya kaya lebih memuliakan Tuhan daripada miskin. Tidak ada doktrinnya seperti itu. Sejarah kekristenan dimulai di kerajaan Roma dengan memenangkan para budak yang tidak ada harganya. Bukan dengan memenangkan Kaisar Konstantin yang pertama menjadi orang Kristen. Kalau saudara bisa bahasa Inggris, cari bukunya. Judulnya The Rise of Christianity. Tidak mencari orang-orang kaya dan berpengaruh, tapi budak-budak itu yang dimenangkan. Maka Roma berubah dari kekaisaran yang anti dan penyiksa Kristen menjadi kekaisaran Kristen pertama di muka bumi. Siapa yang merubahnya? Tokoh-tokoh berpengaruh, menteri, orang kaya? Bukan, budak-budak. Nah, zaman sekarang beda. Penginjilan bukan cari orang-orang yang tidak punya arti, orang-orang yang tidak ada harganya di muka bumi. Carinya yang kaya. Bahkan sudah bergereja pun itu harus diincar. Ada tim apa? Ini, tim itu loh saudara. Tim evakuasi orang kaya. Didekati, pindah sini aja. Sini lebih paten. Itu. Makanya konsep motivasinya, konsepnya harus benar. Saya kaya atau miskin tetap bisa memuliakan Tuhan. Halo? Kalau miskin pun bisa memuliakan Tuhan, perlu dibikin lebih kaya supaya lebih lagi. Amin. Kalau sudah ada duit pun tidak memuliakan Tuhan, ngapain ditambah? Amin. Tetapi seringkali Tuhan salah mengangkat bendahara. Amin. Buktinya Yudas Tuhan angkat maling. Amin. Tuhan seringkali salah, saudara. Maaf, Tuhan seringkali salah memilih bendahara. Yang tidak jujur justru diangkat. Amin. Yudas maling apa orang jujur? Kenapa Tuhan angkat jadi bendahara? Makanya banyak saudara, banyak orang miskin punya hati melayani, punya hati tapi nggak punya duit. Hatinya doang ingin, tapi banyak orang kaya punya harta nggak punya hati, betul? Berarti Tuhan salah naruhnya, amin. Nah, Pak, ini Bapak mau hujat Tuhan? Bukan. Setiap kita diberikan kesempatan, pilihan kita adalah memakai kesempatan itu dengan baik atau salah. Itu aja. Pak, saya kepingin jadi kaya supaya saya bisa membantu pekerjaan Tuhan. Saudara pikir Tuhan itu kere, nggak punya uang, maka perlu saudara bantu? Saudara sudah sombong sekali sama Tuhan kalau ngomong begitu. Kalau saya bisa kaya, saya bisa lebih beri pekerjaan. Saudara pikir Tuhan tuh nggak punya apa-apa untuk urusan dia sampai dia perlu minta sama saudara? Rubah supaya kita dijawab. Jangan, kalau aku lebih kaya, aku bisa bantu pekerjaanmu. Tuhan bilang, kamu punya berapa mau bantu aku? Jadi coba sekarang saudara, konsep-konsep motivasi ini mulai dibersihkan dulu. Yang keliru-keliru dikasih lurus, yang bengkok lurus, yang kotor dibersihkan. Supaya kenapa? Kita masuk ke yang kedua. Dari motivasinya, keinginan-keinginannya. Dibersihkan, disaring. Terus caranya. Saudara perhatikan, caranya bukan klaim, Tuhan kau buat dia kaya, saya anak Tuhan juga, harus sama kaya. Lah kalau semua orang harus semua sama kaya,
pasti semua susah. Amin. Nyuci baju, nyuci sendiri. Semua orang, nggak ada yang miskin. Betul, masak sendiri. Semua kacau dunia ini. Pasti ibu-ibu ngeluh, apalagi kalau anaknya 5. Nggak ada orang mau jadi pembantu. Loh, saudara bisa bayangkan. Makanya Tuhan mengaturnya, betul. Tapi Pak, enak yang kaya dong bisa ngatur. Nah, belum tentu yang kaya bisa diatur Tuhan. Amin. Makanya sebelum jadi berhasil, sebelum diberkati, belajar dulu bisa diatur. Supaya Tuhan bilang, wis lah anak ini bisa diatur. Aku kasih dia lebih pun, nanti aku masih bisa atur. Jangan belum sudah nunjukkan tidak bisa diatur. Terus minta Tuhan bilang, baru segini kau pegang aja sudah nggak bisa aku atur. Apalagi ku tambah. Tuhan bilang pasti aku pusing. Jadi terpaksa Tuhan bilang sudah cukup segitu cukup paling. Nah kalau Tuhan bilang sudah cukup ya kau kerja mati-matian ya segitu aja sudah. Bisa ditanda maksudnya? Oke, terus kita lihat lagi. Saudara, caranya apa? Memang bekerja perlu, tapi ada yang lebih lagi dari sekedar bekerja, yaitu berdoa. Berdoa juga adalah orang bekerja. Karena kenapa? Dengan saudara dan saya berdoa, saudara waktu berdoa bisa diperintah Tuhan untuk mendoakan apa yang Tuhan mau saudara doakan. Bukan hanya berdoa buat dirimu sendiri. Ketika saya puasa 2 tahun berdoa setiap hari 7 jam, saya dibawa Tuhan mendoakan orang. Ketika saya doa, Tuhan bilang, si Anu sedang punya beban begini, kamu doakan. Si Anu sedang punya masalah begini, kamu doakan. Saya sedang berdoa, saya sedang bekerja di dalam doa. Ya. Tapi level doa saudara sampai mendoakan orang. Tapi pakai aja doa syafaat. Kita doa bagi seluruh dunia. Ada doa yang bukan diprogram dengan daftar doa. Tapi doa yang Tuhan suruh kau doakan. Tuhan apa? Tuhan akan bisa membuat saudara dan saya jadi bendahara. Kalau sementara saudara dan saya pegang petty cash, kas kecil itu yang berbuat saudara sangat berarti, saudara pertahankan, saudara tidak mau diatur oleh Tuhan nih, karena itu sedikit, saudara sangat butuh, saudara nggak bisa bagi. Kalau engkau terus pertahankan, maka dia tidak akan tambah di tanganmu. Engkau tidak pernah dari seorang, maaf kata, kasir menjadi general kasir. Tidak pernah menjadi chief accounting-nya. Kemarin ketika ibadah saya nangis. Saya bukan nangis, Tuhan aku rugi. Tuhan terima kasih. Saya membayangkan dia akan bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, aku dikasih harga murah. Dia akan bilang, Tuhan terima kasih. Dia nggak bilang sama saya, bilang terima kasih, saya harga kasih dia murah. Nama Tuhan diajar dari yang kecil. Diajar dari saya nggak punya apa-apa, terima persembahan, Tuhan bilang amplop bukan buat kamu. Terima PK, Tuhan bilang itu bukan buat kamu. Sementara saya nggak bisa bayar kos. Tuhan bilang tetap kasih orang. Dilatih dari aku sangat butuh. Tuhan bilang tidak. Ada orang lain yang aku lihat lebih butuh dari kamu. Caranya Tuhan seperti jadi saudara lihat di sini. Ya, lihat. Pilih yang didoakan tuh yang mana. Jangan untuk memenuhi hawa nafsu supaya kita lebih dihormati, supaya kita lebih dihargai orang, dipandang. Itu nggak akan dijawab Tuhan, saudara. Itu doa yang lahir dari kesombongan, keakuan. Ya, terus saudara lihat lagi yang terakhir. Ini sudah habis ini kita selesai. Ya. Saya sudah mencium bau makanan. Loh. Hamba Tuhan lapar itu berarti dia normal. Kalau sampai dia tidak bisa lapar lagi, berarti sebentar lagi pulang. Betul? Enggak salah. Oh, kasih makan nolak, bahan semua sudah tidak mau. Infus pun tidak bisa masuk. Nah, itu mau pulang. Saya belum, tugasnya masih banyak. Ya, baik. Lihat, ya. Kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa. Kamu minta kalau diberi kamu mau habiskan menurut maumu. Ketika saya mulai punya uang, terus saya pas ke Malang, lihat satu mobil hardtop yang sudah dimodif. Saya paling suka Jeep, saya tidak suka sama sekali sedan. Saudara suka sedan, saudara buat saya loh. Jadi jangan tersinggung, saya nggak akan. Saya suka yang Jeep. Terus saya tanya, mau dijual? Oke, harga segini.
Oke, saya telepon papa saya. Pak, aku mau beli atop karena dulu saya punya 2. Saya kuliah di Bali pun saya pakai mobil itu. Ya. Terus, Pak, aku mau beli atop. Papa saya bilang, kamu punya uang? Punya, Pak. Ya udah beli aja. Oke, Pak. Begitu saya bilang gitu. Langsung suara itu berubah. Kalau sudah punya uang, enggak tanya aku lagi ya? Iya sih, betul. Loh, saudara kalau sudah pegang uang, tanya nggak Tuhan boleh beli ini, boleh beli ini? Enggak dong. Apapun yang diinginkan dan enggak bisa diatur Tuhan. Bener apa enggak? Makanya lihat di sini. Maka kemudian nanti akan banyak doa yang tidak dijawab. Jangan kecewa. Jangan kecewa ketika nanti akan banyak doamu. Mungkin istrimu stroke tidak dijawab, dia akan pulang mati. Mungkin anakmu brengsek, tidak akan dijawab, dia tetap brengsek. Hati-hati. Ketika Tuhan tidak diberikan hak mengatur segala yang dia berikan, saudara merasa sudah beri, jangan ikut atur. Ya, langsung saya hubungi orang itu, Pak, maaf saya batal. Nggak jadi ya, Pak. Ya, padahal saya hobinya itu, saudara. Kembali, ya, yang kamu minta ingin kamu habiskan untuk hawa nafsu. Jadi lihat, sementara belum punya atau punya sedikit, biar dia yang atur. Sekalipun misalnya engkau sangat butuh, ketika Tuhan bilang tabur, beri, nurut saja. Saudara bisa lulus ujian nunggu, bisa. Tapi banyak sekali tidak lulus ujian duit. Terlalu banyak. Makanya, kalau kita sudah tidak terikat, Alkitab bilang apa? Jangan bersahabat dengan dunia, betul? Di bawahnya saudara baca dengan mamon. Kalau uang itu sudah di bawah kaki saudara dan saya, urusannya gampang. Tapi uang itu di atas kepala saudara dan saya, urusannya berat. Oke, sekarang udah selesai, nggak panjang-panjang. Ya, sekarang kita mau berdoa. Yuk. Bapa sudah selesai, Tuhan Yesus sudah selesai, Allah Roh Kudus sudah selesai. Mungkin ada yang Tuhan ingin katakan, mungkin ada yang Tuhan ingin sampaikan, mungkin ada yang Tuhan ingin lakukan di tempat ini, lakukanlah. Amin. Buka mata. Saya melihat sepeda motor yang butuh diservis. Mana anak Tuhan yang memang sepeda motornya butuh diservis, bukan butuh ganti baru, butuh diservis. Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Bisa berdiri dan maju ke depan, Pak. Boleh tahu, Pak, merek sepeda motornya? Menghadap ke sana saja. Tahun berapa? 92. Sampai sekarang berapa tahun? Sudah jadi gadis remaja. Bukan gadis remaja, gadis dewasa. Amin. Oke, apanya yang rusak, Pak? Yang perlu diservis, bukan ganti. Kalau jalan terus nggak tahu apanya yang rusak. Katanya tempat duduk kalau di standar itu gepok apa-apa. Nah, terus sudah tanya berapa biayanya? Belum tahu. Belum sama sekali. Kira-kira biayanya berapa? Nggak tahu. Sampai 1 juta? Nggak sampai. 500? Nggak sampai. 200? Iya, mungkin kira-kira 200. Saya nggak butuh orang banyak, saya butuh 1 orang aja yang tergerak untuk mengantar 200.000 ke depan. Supaya sepeda motor itu bisa diperbaiki. 1 orang, saya nggak butuh semua orang sama 10.000, buat apa? 1 orang ada yang ingin memberkati Bapak ini, tolong cepat maju ke depan. Cepat. Dan diberikan kepadanya sekarang. Bapak pernah cerita sama saya? Enggak pernah? Enggak. Yakin? Yakin. Coba lihat muka saya, mungkin pernah ketemu. Saudara, Tuhan mau kita memberkati dia. Saya tidak tahu dia datang naik sepeda motor. Bapak datang jam berapa tadi? Jam 7. Tadi kita datang jam berapa, si Edi mana? Lebih 10. Berarti Bapak sudah naik di atas. Saya nggak tahu beliau datang naik apa. Ketika saya doa, Tuhan bilang, ada anakku di tempat ini, sepeda motornya butuh diservis. Saudara perhatikan. Ketika Tuhan bicara sama saya, beri. Biarkan dia di sini, jangan diganggu. Biarkan dia mengalami hajatan Tuhan. Loh Pak, Bapak juga ngajar untuk nabur. Saya mengajar saudara berbeda dengan menabur karena disuruh manusia, dengan menabur disuruh Roh Kudus. Itu ada perbedaan yang besar.
Karena Tuhan yang suruh. Makanya saya rindu supaya orang-orang mempunyai kepekaan seperti itu. Tuhan taruh di hati saya, kamu ajar mereka. Banyak yang bisa, banyak. Tolong diperbaiki Pak ya. Iya. Boleh saya lihat SIM-nya Bapak? Tiba-tiba Tuhan bicara tentang SIM. Saya tidak tahu. Saya kepingin Tuhan bilang SIM. Saya mau lihat dia SIM-nya kenapa. Baik. Mana berlakunya? Berlaku sampai saya minta satu orang maju yang paling belakang. Ibu Dewi tolong maju. Saya minta ibu baca SIM ini berlakunya sampai kapan. Karena Tuhan suruh perhatikan SIM-nya. Supaya saudara tahu Tuhan memperhatikan SIM-nya yang sudah mati. Saya tidak karang. Kalau saya suruh mungkin Pak Lukas, saudara bilang, kan teman pelayanannya bisa ngarang. Kapan matinya SIM ini? Pegang. Baca. 2013. Masih 5 tahunkah itu? Kapan matinya? 9 Mei 2000. Masih berlaku kah? Masih berlaku? Ketika saya salaman, Tuhan bilang, SIM-nya nak. SIM-nya nak. Saudara, Pak Yot, tolong bantu baca satu lagi. Supaya 2 saksi sah. Nggak bawa kaca. Nah, dipinjem. Ya, semoga cocok. Ya. Oh, malah tambah. Wah, parah ini berarti. Parah, Pak. Parah. Oke, duduk dulu, Pak. Satu orang yang masih bisa baca dengan sangat jelas. Saya minta maju. Supaya 2 saksi sah. 2 saksi sah. Yuk. Saya tidak tahu SIM-nya mati. Tuhan bilang SIM-nya. Perhatikan SIM-nya. Tolong dibaca, berlaku sampai kapan? 2 saksi sah. 9 Mei 2013. Sudah mati? Mati. Kalau ini ditunjukkan Polantas, berguna nggak? Tamat. Sekarang perpanjang SIM berapa? Berapa? 100? Yakin? 150? C? Dendanya belum, karena sudah mati. Ini kalau sudah mati dianggap buat baru kan peraturan barunya. Dia harus membuat baru, nggak bisa perpanjang. Berapa? C ini, bukan A. Saya pernah di Austria. Makan di sebuah restoran termahal di situ. Namanya Plakuta. Saudara yang suka Google internet cari Plakuta. That is the best restaurant in Austria. In Vienna. Dan aku makan di situ. Ini hanya butuh 250.000. Kalau saya kasih 1 orang maju, pasti 1 orang bisa bayar. Pasti 1 orang. Tapi saya minta ada 5 orang. Siapa yang saya mau butuh hanya 55 orang. Dia bikin SIM baru. Percuma dia perbaiki sepeda motornya dengan SIM ini. Dan ini tidak akan berguna. Bapak pernah tunjukkan SIM ini ke saya? Yakin sekali? Yakin. Pernah tunjukkan ke Ibu Dewi? Belajar jadi kasir yang baik. Tapi saya sendiri nggak kelimpan, Pak. Aku minta 5 orang. Saya tidak kurangi, Bapak mohon diterima, Pak. Saya tidak permalukan Bapak sebagai orang yang bukan berarti saya bilang Bapak tidak punya uang. Tapi Tuhan mau menunjukkan sama Bapak, Dia pun memperhatikan tanggal berlakunya SIM yang Bapak lupa. He never forget. Saudara tahu? Dia tidak pernah lupa. Saudara punya kebutuhan.
Saya yakin bapak ini bukan karena tidak punya uang perpanjang SIM. Dia tidak tahu SIM-nya mati. Dia diperhatikan Tuhan. Salaman Tuhan bilang, SIM. Perhatikan SIM-nya. Makanya saya bilang keluarkan Pak SIM itu. Mati. Saudara perhatikan, SIM aja Tuhan perhatikan. Karena Tuhan tahu seluruh Indonesia akan ada razia terus menerus bulan-bulan ini. Cukup untuk dia perpanjang. Dan tidak saya kurangi, amin. Tidak saya masukin kantong. Tolong diterima semuanya dan diperpanjang, Pak. Ya, saya tidak menghina Bapak. Tidak mengatakan Bapak tidak punya sehingga saya harus kumpulkan. Tetapi Tuhan mau, ya, saya disuruh menyampaikan kepada mereka belajar jadi kasir yang baik. Sebelum jadi general kasir, sebelum jadi chief accounting, sebelum jadi menteri keuangan. Betul, tapi Bapak fit and proper tes dulu. Tuhan bilang, pegang petty cash saja kalau tidak mau keluarkan, apalagi nanti yang besar. Amin. Tapi kalau yang sudah aku kaya, gampang. Omong kosong. Kalau engkau miskin, kecil pun kau tidak bisa keluarkan. Kaya, lebih kecil dari yang waktu kau miskin pun tidak akan pernah keluar. Silakan duduk, Pak. Firman Tuhan bilang, nyata Tuhan itu hidup. Nyata Tuhan itu hadir. Betul? Kita mau berdoa. Benar, kau perhatikan kebutuhan kami semua. Bahkan dia lupa perpanjang SIM-nya pun kau yang ingatkan dia untuk perpanjang. Terima kasih. Ada lagi yang kau mau lakukan di tengah-tengah kami? Ada lagi. Haleluya. Ya Tuhan. Amin. Ya? Sebentar, kita berikan mereka dulu. Nanti itu akan dimasukkan untuk dapur. Dapur masih kurang 6,5. Oke? Mana? Bawa ke depan cepat. Saudara, apa bedanya menyumbang disuruh karena ada program dengan Tuhan punya mau? Tentu saja berbeda. Di dalam ajaran Alkitab ada 3 hal tentang waktu. Satu namanya kronos, satu namanya kairos, satu namanya periros. Kronos adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Waktu yang berlalu seperti biasa itu namanya kronos. Yang kedua, kairos. Kairos artinya waktu Tuhan berurusan dengan saudara, waktu Tuhan mendatangi saudara, waktu Tuhan mau membereskan waktu saudara, itu namanya kairos. Tetapi yang tertinggi adalah periros. Apa itu periros? Ketika waktumu dengan waktu Tuhan bertemu. Kalau kairos, waktu Tuhan nolong Tuhan. Tapi belum tentu saudara benar-benar cinta. Cuma Tuhan bilang, ya wes karena terlalu berat masalah aku tolong. Jadi apa saudara? Belum periros. Periros, Tuhan punya hati sama Tuhan, saudara punya hati, ketemu. Beda. Bisa ditangkap maksudnya? Saya tahu beliau tidak pernah minta-minta. Bahkan waktu saya sampaikan di doa malam, siapa punya sandal selop robek-robek, beliau tidak pernah mau mengaku. Karena beliau tidak pernah berharap untuk dibantu manusia. Saya tahu, dia tidak pernah mau mengaku. Sampai tunjuk Pak Ustadz orang. Tidak ada 1 rupiah masuk ke kantong kami. Saya tidak suruh saudara beri yang terbaik. No. Beri yang terbaik bisa berarti jangan beri kecil-kecil. No. Alkitab tidak pernah mengajar saudara beri yang besar-besar. Alkitab selalu mengajar beri dengan sukarela. Betul? Tidak ada beri paksa, tidak ada beri dengan duka. Tapi Tuhan bilang semua di persembahan suka. Pembangunan bait Allah pun Musa disuruh ngambil persembahan sukarela. Semua suka. Sukamu kasih berapa? 500 rupiah kau suka, kasih 500. 1000 kau kasih, bukan berarti 500 kalah kurus dari 5 juta. No. Semua dihitung sukamu kasih berapa, relamu. Percuma kau kasih 100.000 karena kau tidak rela.
Bisa ditangkap maksudnya? Bisa? Oke. Saya mau berdoa. Bapak, kelebihan kami menutupi kekurangan saudara kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau mengajar kami kasih mengatasi segala nilai uang. Karena kasih tidak bisa diukur dengan uang. Terima kasih Tuhan. Kalau Kau memurnikan kami motivasi, mungkin banyak kami masih sedang butuh. Banyak kami tidak sedang berlimpah, tapi kami harus memberi. Terima kasih buat pengajaran yang indah. Kami dididik sekalipun kami butuh, kami harus belajar memberi. Apalagi kalau kami sedang berlimpah, akan lebih mudah lagi kami lakukan. Buat kami lulus dari pelajaran yang sederhana ini Tuhan. Terima kasih. Kenapa dia Tuhan? Sakitnya sebelah mana Tuhan? Amin. Iya Pak. Nanti minta tolong berdua dirapikan baru diserahkan. Kalau gini repot Pak. Ya, ya. Beliau sudah sampai ke pondok pesantren saya dengan ibu. Anak saya ada 3 orang.